Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Baqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Al-ayah. Para pemirsa yang saya hormati, alhamdulillah kita dapat dipertemukan kembali. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat, mampu mengamalkan amalan solih, menjaga keimanan kita sampai kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah saya mau membahas sedikit mengenai madain sholih. Istilah madain sholih itu berasal dari bahasa Arab. Madain itu artinya kota-kota atau negeri. As-sholih, barangkali as-sholih di sini adalah dinisbatkan kepada Nabi Sholih alaihissalam, karena negeri-negeri tersebut pernah dihuni oleh kaum Nabi Sholih alaihissalam, yaitu kaum Thamud. Beberapa waktu kebelakang ramai di media YouTube bahwa Arab Saudi hendak menjadikan tempat atau madain sholih itu sebagai tempat wisata. Tapi di sini kita hanya mengenal saja sedikit mengenai madain sholih tersebut. Jadi madain sholih adalah satu tempat, satu negeri yang pernah dihuni oleh kaum Thamud. Tempat ini berada di timur tengah, tepatnya di bagian utara Hijaz, berada sekitar 25 km dari kota Al-Ula. Bila kita melihat struktur daripada madain sholih ini, ternyata banyak bukit-bukit yang dipahat seolah-olah seperti istana atau rumah-rumah. Inilah hasil karya kaum Thamud. Ini bukti bahwa kaum Thamud itu mereka ahli dalam bidang pahat, mampu memahat bukit yang begitu keras, mampu memahat bukit-bukit menjadi rumah-rumah, bahkan istana, dan sebagian dijadikan tempat pemakaman. Selanjutnya, ternyata Al-Quran juga menyebutkan bahwa mereka, kaum Thamud itu ahli dalam memahat bukit-bukit sehingga menjadi istana atau rumah-rumah. Tepatnya di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 74. Wa bawwa'akum fil ardi tattakhizuna min suhuliha qusuran wa tanhitunal jibala buyuta. Dan Allah menempatkan kamu di bumi, di tempat yang datar kamu dirikan istana-istana, dan di bukit-bukit kamu fahat menjadi rumah-rumah. Para pemirsa yang saya hormati, inilah bentuk keutamaan kaum soleh atau kaum Thamud. Mereka mampu memahat gunung-gunung menjadi istana, rumah-rumah. Sebagiannya menjadi tempat pemakaman, bahkan pemujaan. Keutamaan tersebut
berupa memahat adalah kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka mengingkari kenikmatan tersebut, mengkufuri kenikmatan tersebut, sehingga mereka menyembah berhala, patung-patung, menyajikan sesajen untuk patung-patung tersebut. Maka inilah yang mengundang siksaan Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, namun ketika kaum Tsamud diutus kepada mereka Nabi Saleh, bahkan disebutkan di dalam Al-Quran, Quran surat Hud, ketika Nabi Saleh diutus kepada mereka kaum Tsamud untuk berdakwah kepada kaum Tsamud, beriman kepada Allah, bertauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata kaum Tsamud itu kufur kepada Allah, kufur kepada ajaran Nabi Saleh alaihissalam. Disebutkan di dalam Al-Quran bukti kenabian Nabi Saleh, yaitu Allah kirimkan yaitu unta betina sebagai ayatan mukjizat agar unta tersebut dibiarkan begitu saja kemanapun unta itu berada, kemanapun unta itu menjelajah, dimanapun ia makan ataupun minum, agar jangan diganggu. Wa ya qaumi hazihi naqatullahi lakum ayatan fazaruha ta'kul fil ardillah wala tamassuha bisu'in fayakhudakum azabun qarib. Dan wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat untukmu. Sebab itu biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu segera ditimpa azab. Dengan ayat ini jelaslah bahwa tanda kemujizatan Allah pada masa itu, atau tanda kerasulan, tanda kenabian Nabi Saleh alaihissalam adalah unta betina. Namun ketika mereka tidak taat kepada perintah Nabi Saleh untuk menjaga unta tersebut, membiarkan unta tersebut, sehingga mereka kaum Tsamud itu berani menyembelih unta tersebut. Maka disebutkan dalam ayat Al-Hud, surat Hud ayat 65-nya, fa'aqaruha, maka mereka menyembelih unta tersebut. Faqala tamatta'u fi darikum thalathata ayyam dzalika wa'dun ghairu makdzub. Kemudian Nabi Saleh berkata, bersukarialah kamu semua di rumahmu selama 3 hari. Ini adalah janji yang tidak dapat didustakan. Jadi intinya kaum Tsamud mengingkari kenabian Nabi Saleh, tidak taat kepada perintah Nabi Saleh. Bahkan disebutkan kaum Tsamud itu mereka menyembah berhala, patung-patung, memuja patung-patung, membuat sesajen untuk patung-patung, dan hal kekufuran lainnya. Oleh karena sebab itulah, maka Allah menurunkan siksaan kepada mereka. Siksaan berupa gempa, seperti dalam Quran surat Al-A'raf ayat 78. Fahazathumur rajfatu fasbahu fi darihim dzathimin. Lalu datanglah gempa menimpa mereka, dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka. Sedangkan di Quran surat Hud ayat 67, bahwa mereka juga diazab berupa suara yang mengguntur. Wa khadzallazina zalamu sayhatta fasbahu fi darihim jathimin.
Kemudian suara yang mengguntur menimpa orang-orang zalim itu, sehingga mereka mati bergelimpangan di rumahnya. Para pemirsa yang saya hormati, ada beberapa pelajaran yang kita bisa petik dari kisah kaum Tsamud ini. Para pemirsa, maka semestinya kita sebagai kaum muslimin mampu mengambil pelajaran dari kisah kaum Tsamud ini, sebagaimana disebutkan di dalam Quran surat Yusuf ayat 111. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Para pemirsa, apa pelajaran dari kisah kaum Tsamud? Di antara pelajaran kaum Tsamud yang pertama, adanya madain solih, adanya negeri solih itu membenarkan kebenaran ayat-ayat Al-Quran, bahwa apa yang ada di dalam Al-Quran, apa yang Allah wahyukan di dalam Al-Quran itu semuanya benar, nyata. Maka kita sebagai kaum muslimin, kaum mukminin harus membenarkannya, menerima semua wahyu tersebut. Pelajaran selanjutnya yaitu sebaiknya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita berupa keutamaan. Keutamaan apa itu? Apapun keutamaannya, maka kita sebaiknya mampu menggunakannya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Didasari dengan keimanan, kemudian beramal sholih, menerima semua yang diajarkan kepada kita, menerima dengan ikhlas semua kebenaran yang ada di dalam Al-Quran. Inilah diantara pelajarannya. Kemudian sebaiknya kemajuan dunia itu didasari oleh keimanan, agar kemajuan tersebut mengundang keberkahan baik di dunia sampai akhirat. Karena banyak negeri yang kufur justru akan mengundang azab. Sedikit sekali negeri yang bersyukur. Padahal apabila negeri itu ingin menjadi negeri yang makmur, sejahtera, maka tentu harus didasari dengan keimanan. Barangkali demikianlah pelajaran diantaranya dari kisah kaum Tsamud tersebut. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran dari kisah tersebut. Mudah-mudahan keterangan ringkas ini menjadi atau menambah keimanan kepada kita dan meningkatkan amal soleh. Barangkali demikian yang saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.